Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Muhammad dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Surakarta tahun 2020. Pada video kali ini saya akan membahas dan mereview dua jurnal yang bertemakan informatika tentang pembuatan aplikasi game edukasi yang interaktif menggunakan aplikasi Konstruk 2 guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Langsung saja ke pembahasan jurnal yang pertama. Jurnal pertama yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Game Edukasi Pembelajaran Matematika Menggunakan Konstruk 2 yang diterbitkan pada tahun 2016 yang ditulis oleh mahasiswa dari Teknik Informatika Universitas Tanjung Pura menjelaskan yang pertama pendahuluannya. Matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan pembuktian yang logik. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Yang di pendahuluan ini menjelaskan tentang pentingnya matematika untuk anak usia 8-18 tahun. Dari permasalahan tersebut, peneliti membangun game edukasi dengan menggunakan Konstruk 2 sebagai media alternatif. Uraian penelitiannya yaitu penelitian game tentang edukasi sebelumnya pernah dilakukan oleh penelitian lain, yaitu pada mahasiswa Stikom Bali yang juga mengangkat game edukasi dengan jenis puzzle, dewa-dewi Hindu, dan pewayangan berbasis Android untuk mengenal para dewa maupun dewi dan tokoh-tokoh pewayangan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang game. Apa itu game? Game adalah kegiatan yang melibatkan keputusan pemain, berupaya mencapai tujuan dengan dibatasi oleh konteks tertentu. Game juga dikatakan sebagai kompetisi antar pemain yang berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Lanjut ke pengertian game edukasi. Game edukasi adalah game yang memiliki konten pendidikan, lebih dikenal dengan istilah game edukasi. Nah, jenis edukasi ini bertujuan untuk memancing minat belajar anak terhadap materi pelajaran sambil bermain game. Sehingga dengan perasaan senang diharapkan siswa bisa lebih mudah memahami materi pelajaran yang disajikan. Lanjut ke apa itu Konstruk 2. Pengertian Konstruk 2 yaitu adalah game editor berbasis HTML5 yang dikembangkan oleh Skira Ltd, yaitu perusahaan yang berasal dari kota London, Inggris. Nah, dengan menggunakan Konstruk 2 ini, pengembang permain dapat mempublisnya ke beberapa platform seperti HTML5 website, Google Chrome Web Store, Facebook, PhoneGraph atau Android, Windows Phone, Windows 8. Nah, pada Konstruk 2 telah disediakan 70 visual effect yang menggunakan engine WebGL. Lalu karena berbasis HTML5, maka preview saat running ketika ingin mencoba game dapat dilakukan pada web browser, yaitu menggunakan server localhost. Lanjut yang selanjutnya yaitu penelitian dan perancangan. Yang pertama, metodologi penelitian. Terdapat diagram alir penelitiannya mulai dari studi literatur, pengumpulan data, rancangan konsep, dan yang terakhir penarikan kesimpulan sampai selesai. Yang kedua, diagram alir gameplay, yaitu alur dalam game yang ditulis oleh penulis dari mulai hingga selesai. Lanjut ke langkah-langkah pembuatan game. Di sini terdapat diagram alir pembuatan game mulai dari menentukan karakter pada pemain, menentukan background, menentukan audio, serta memasukkan sintak program atau source code. Yang terakhir yaitu rendering. Bisa dilihat di sini antar muka menunya. Lanjut ke perancangan antar muka game. Aplikasi game edukasi matematika ini memiliki beberapa layout yang disesuaikan dengan kebutuhan maupun sasaran dari game. Perancangan antarmuka meliputi
start game atau memulai permainan. Yang kedua petunjuk permainan, ya, option, lalu keluar. Yang selanjutnya yaitu hasil perancangan dan analisis sistem. Yang pertama yaitu antarmuka menu utama. Antarmuka dari perancangan sistem yang telah dibuat lalu akan diuji. Ini dia hasil pengujian menggunakan black box aplikasi game edukasi matematika. Yang kedua, pengujian black box tadi dilakukan dengan menjalankan aplikasi dengan maksud untuk menemukan kesalahan serta memeriksa apakah sistem dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Hasil pengujian black box dapat dilihat pada tabel 1. Ini dia untuk pengujian black box-nya ya. Yang tabel kedua yaitu hasil pengujian menggunakan media aplikasi game matematika. Terdapat 10 koresponden yang dimaksudkan untuk menguji pretest dan posttest. Yang ketiga yaitu hasil pengujian pemahaman oleh responden. Nah, pengujian pemahaman oleh responden dilakukan dengan menguji tingkat pemahaman responden terhadap game edukasi yang dibangun. Nah, mekanisme pengujian dibagi menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 10 anak dari setiap kelompok. Tahap pengujian dengan menggunakan pengujian pretest dan posttest tadi antara media aplikasi game edukasi pembelajaran matematika. Nah, kemudian disajikan bahan untuk menganalisis hasil pengujian. Hasil pengujian pemahaman dapat dilihat pada tabel 2 dan 3. Ini dia tabel 2 dan tabel 3. Lanjut ke analisis hasil pengujian. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, analisis hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut, yaitu berdasarkan analisis dan pembahasan game edukasi matematika ini telah mencapai indikator yang ditetapkan dalam penelitian, yaitu layak digunakan untuk media alternatif. Yang kedua, dari media buku pembelajaran matematika dan media game edukasi matematika didapatkan hasil pengujian game mengalami persentase peningkatan yang baik, yaitu 32% dibanding dengan media buku pembelajaran matematika dengan persentase kenaikan 28,6. Yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, koresponden dapat mengerti dan menyukai media pembelajaran menggunakan game edukasi yang dibangun. Yang terakhir, kesimpulan, media game edukasi matematika dapat digunakan sebagai media alternatif dalam pembelajaran matematika dasar serta mampu meningkatkan kemampuan anak dalam belajar mengoperasikan matematika dasar. Nah, itu tadi review tentang jurnal yang pertama. Lanjut ke jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua berjudul Pembuatan Game Edukasi Tata Surya dengan Konstruk 2 berbasis Android, yang diterbitkan pada tanggal 2 September 2019, yang ditulis oleh mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini yang pertama pendahuluan. Tujuan dari penulis adalah untuk merancang dan membuat game yang menyenangkan dan mampu memberikan pembelajaran tentang tata surya. Pembelajaran yang ada di game meliputi pengertian dari tata surya, revolusi, rotasi, dan terdapat karakteristik dari setiap planet. Sehingga dengan adanya game edukasi tata surya diharapkan dapat membantu siswa dalam membedakan setiap planet yang ada di sistem tata surya melalui karakteristik yang dimiliki oleh setiap planet. Lanjut ke adapun alat-alat yang digunakan meliputi hardware dan software yang terdiri dari yang pertama hardware meliputi perangkat laptop harddisk 1 tera, yang ketiga smartphone Android, yang kedua software meliputi Konstruk 2 yang masih beta rilis, yang kedua Adobe Photoshop CS6 dan CorelDRAW X7. Perancangan aplikasi, penulis melakukan perancangan desain yang meliputi menggunakan storyline dan storyboard game serta aset
yang sesuai dengan tema game yang terdiri dari karakter, audio, sound, dan background. Lanjut ke metode menggunakan pendekatan SDLC atau System Development Life Cycle dengan model waterfall yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan aplikasi, implementasi, dan terakhir pengujian. Lalu ada tahap-tahapan dari metode yang digunakan. Yang pertama analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan tadi yaitu meliputi ini hardware dan software. Yang kedua menyusun storyboard. Ini dia tampilan storyboardnya, meliputi gambar dan keterangan. Yang C menyiapkan sound dan background sebagai sound effect ya, ketika roket terkena meteor dan bintang. Yang C implementasi. Tahap ini dibuat berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan desain yang telah ada. Kemudian game dibuat dengan menggunakan konstruk 2 dengan coding yang terdapat di tools. Yang terakhir pengujian aplikasi. Pengujian metode usability atau System Usability Scale atau SUS juga dilakukan dengan mengujikan game dan memberikan kuesioner kepada 30 siswa di SD Negeri 2 Pabelan. Yang ketiga hasil dan pembahasan. Yang pertama hasil tampilan. Terdapat tampilan loading pada awal game. Setelah tampilan loading, maka akan masuk ke tampilan menu utama dari game adventure tersebut. Ini dia halaman gamenya. Lanjut ke hasil pengujian. Yang melakukan pengujian black box. Ini dia tabelnya. Lanjut ke pengujian usability. Pengujian dilakukan pertama kali dengan melakukan pengenalan game dan dilanjutkan dengan pelatihan menggunakan game. Skor yang digunakan yaitu 1-5, dari sangat tidak setuju dan setuju sekali. Tabel 5 ini menampilkan data nama siswa yang menguji game tersebut. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan oleh penulis berdasarkan hasil pengujian black box yang telah dilakukan bahwa game dapat berjalan tanpa ada kendala atau tidak terjadi bug pada smartphone dengan spesifikasi tertentu dan pada perangkat desktop. Lalu, berdasarkan hasil pengujian usabilitas dengan rata-rata total 66,25 dengan jumlah frekuensi user tertinggi 13 responden. Pada metode SUS, skor 61-80 menunjukkan bahwa game cukup baik untuk membantu proses belajar siswa. Yang terakhir, kesimpulan kedua jurnal tersebut. Yang pertama, perbedaan antar kedua jurnal. Jurnal pertama membahas tentang pembuatan game berbasis desktop atau hanya bisa dijalankan pada PC. Sementara jurnal kedua membahas tentang pembuatan game yang berbasiskan Android sebagai platform. Yang kedua, persamaan jurnal. Kedua jurnal mempunyai persamaan yaitu sama-sama menggunakan aplikasi konstruk 2 untuk membuat gamenya, serta sama-sama game yang bertemakan tentang ilmu pengetahuan untuk anak-anak. Yang ketiga, kelebihan jurnal. Yang pertama, dapat sebagai sarana dalam hal memahami aplikasi konstruk 2 dalam pembuatan game. Yang kedua, sebagai bahan penelitian tentang proses pembuatan game edukasi. Yang ketiga, menggunakan sumber-sumber literatur yang banyak dan tersusun sistematis. Yang keempat, pengujian menggunakan tabel dan grafik yang jelas. Yang keempat, kelemahan jurnal. Ada 3 kelemahan. Yang pertama, jurnal kedua kurang detail dalam hal menjelaskan alur pembuatan game. Yang kedua, jurnal pertama ketidakjelasan dalam hal koresponden. Lalu yang ketiga, terdapat beberapa bahasa yang sulit dipahami khususnya bagi pembaca di kalangan umum. Itu tadi hasil review dan pembahasan kedua jurnal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ketidakjelasan saya dalam hal menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.